Yang selanjutnya adalah dasar-dasar SEO tentang monitoring nih. Jadi SEO itu selain menjalankan strategi, terus belajar teori juga ada matriks-matriks yang perlu kita monitor. Kita lihat apakah strategi SEO yang kita jalankan tadi udah bekerja dengan efektif dan hasilnya seperti apa. Nah, di sini bagian SEO monitoring ini adalah untuk melihat hasilnya itu, mengukur apakah yang udah kita jalankan itu udah berhasil atau belum. Dan beberapa matriks yang perlu dipantau dalam kegiatan SEO monitoring ini, salah satunya ini nih, ada beberapa ini. Jadi mulai dari peringkat kata kunci, ini udah umum ya, jadi ketika kita mau targetin keyword tertentu, itu udah pasti kita harus ngelihat setelah kita targetin, kita di posisi berapa nih rankingnya. Ini salah satu hal ya, jadi bukan satu-satunya matriks utama yang dilihatin, tapi ranking ini salah satu matriks yang bisa kita monitor juga. Terus ada juga organic traffic. Organic traffic ini lebih ke berapa jumlah pengunjung atau pembaca yang datang ke website kita melalui channel organik. Channel organik sendiri maksudnya adalah dari mesin pencari seperti Google atau bahkan dari Bing atau mesin pencari yang lain. Ini bisa kita lihat dengan menggunakan Google Analytics, karena di Google Analytics kita bisa ngefilter traffic yang sumbernya dari organik. Sementara kalau keyword ranking itu bisa pakai Google Search Console atau Ahrefs atau SEMrush atau beberapa tools lain yang bisa digunakan buat tracking keywords. Lalu yang selanjutnya adalah backlinks. Jadi backlinks ini adalah berapa jumlah backlinks yang mengarah ke website kita atau website Anda. Jadi biasanya ini buat ngukur nih seberapa berhasil strategi off-page kita, karena backlinks ini adalah salah satu matriks yang kita ukur ketika kita menjalankan strategi off-page. Lalu ada juga kecepatan halaman, jadi ini buat mengukur seberapa cepat halaman kita di loading, seberapa cepat halaman kita di load oleh browser pengunjung. Jadi ini buat mengukur untuk mengukur ketika user datang ke halaman kita, apakah dia bisa mendapatkan pengalaman pengguna yang bagus itu istilahnya. Jadi kalau website kita lambat, tentu saja buat mereka itu akan terganggu dan itu akan buruk buat SEO kita juga. Lalu yang selanjutnya adalah konversi. Konversi ini sebenarnya adalah jumlah pengunjung yang melakukan tindakan yang diinginkan. Misalnya target kita ada pembelian, pendaftaran, atau kunjungan ke halaman tertentu. Jadi ini tuh salah satu matriks, meskipun ini bukan matriks utama SEO, tapi bisa digunakan buat mengukur apakah keyword yang kita incar, traffic yang kita datangkan, itu udah sesuai dengan target market kita, sesuai dengan niche website kita, begitu. Terus yang selanjutnya adalah kita harus tahu juga metrik-metrik utama Google Search Console. Jadi kan udah tahu ya, Google Search Console itu salah satu tool gratis dari Google untuk memantau beberapa metrik utama SEO. Misalnya query pencarian. Ini misalnya ketika makin banyak query yang masuk ke website kita, itu berarti website kita semakin ramai nih, semakin banyak orang mencari konten di website kita. Ada juga CTR. CTR ini untuk melihat rasio klik terhadap jumlah tampilan di hasil pencarian. Ini buat melihat seberapa efektif ketika konten kita muncul di SERP, apakah dia diklik oleh user. Jadi semakin besar CTR-nya itu semakin bagus, kalau semakin kecil semakin jelek. Terus ada juga average ranking, ini buat ngelihat rata-rata kata kunci kita itu di SERP itu berapa aja average rankingnya. Terus ada juga metrik tentang crawl errors atau sitemap. Ini nanti akan kita belajari lebih dalam di bagian tentang Search Console ya, di bagian technical SEO audit dengan Search Console. Selanjutnya metrik utama Google Analytics nih. Nah, sebenarnya ada banyak banget matriks yang bisa kita pelajari di Google Analytics, tapi beberapa yang istilahnya penting untuk kita liatin itu beberapa ini. Jadi mulai dari jumlah pengunjung atau users, ini pasti kita ngeliatin. Jadi karena kan semakin banyak pengunjung yang datang ke website kita, itu artinya semakin bagus. Terus ada traffic source-nya dari mana aja. Misalnya kalau dari SEO, dari hasil strategi SEO itu ada pencarian organik, terus ada juga dari media sosial, terus kita bisa lihat juga ada berapa halaman yang bisa dikunjungi, bisa kita ukur, terus dari session duration juga, artinya berapa lama user membaca konten kita atau bertahan di website kita. Terus ada juga bounce rate ini seberapa banyak user yang langsung pergi ketika mengunjungi satu halaman kita. Ini ntar kita pelajari
pada bagian bab 8 Google Analytics Step by Step Tutorial. Jadi kita akan belajar banyak Google Analytics di kursus ini juga.